Halo, shalom, Halo suster, semuanya. bruder, opa, oma, bapak, ibu yang terkasih, berkat dalam. Dalam semuanya. Halo semuanya, luar biasa ya. Maaf ya oma, opa, dan bapak, ibu, suster, bruder, agak sedikit terlambat ya, dikarenakan internetnya baru dibetulin ya. Tapi puji Tuhan, sekarang sudah bisa dan kita siap untuk memuji Tuhan, untuk menghibur oma opa sekalian yang berada di rumah masing-masing. Tapi kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita semua dimanapun kita berada. Kita disatukan sebab penyertaan Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Baik oma opa terkasih, suster bruder yang kami cintai dimanapun berada, kita saat ini mau bersama-sama memuji Tuhan, sebab Tuhan kita sangat baik sekali. Dan untuk itu sebelumnya kita mau masuk ke dalam doa terlebih dahulu. Kita mohon penyertaan Tuhan supaya seluruh rangkaian acara berjalan dengan baik dan lancar ya. Baik, saat ini kita berikan tanda kemenangan Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Betapa kami bersyukur karena di pagi hari ini kembali Engkau mengundang kami dengan nama kami masing-masing, supaya kami boleh hadir, boleh merasakan kasih-Mu, menghadap Engkau dengan segala kerendahan hati. Kami mau mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, sungguh baik. Inilah hati kami Tuhan, Engkau tahu kerinduan kami. Maka biarlah saat ini menjadi saat yang paling indah, di mana kami boleh berjumpa dengan Engkau, boleh menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Karena penyertaan-Mu bagi kami semua sungguh indah dan luar biasa. Saat pagi hari kami datang Tuhan, ini Tuhan kami mengucap syukur kepadamu buat hari yang Kau beri. Saat pagi hariku datang lagi, terima kasih Tuhan, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau menghadap Engkau dan rendahkan diri. Saat pagi hariku datang lagi, kami mau menghadap Engkau Tuhan yang penuh kasih. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Inilah Tuhan, kami mau mengucap syukur. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu Tuhan. Dalam pimpinanmu Tuhan. Dalam pimpinanmu Tuhan. Benar Tuhan, kami mau serahkan seluruh keberadaan kami, seluruh rangkaian acara pada hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Karena kami percaya Engkau yang akan memimpin setiap daripada kami, Engkau yang akan menyatukan kami, sehingga acara ini boleh terjadi. Kami semua, baik yang bertugas maupun yang ikut dalam Zoom dan YouTube ini,
merasakan kehadiran-Mu yang begitu luar biasa, menyapa, mengurapi, menyembuhkan dan memulihkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mengucap syukur kepadamu dan kami naikkan doa ini di dalam nama Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo Oma Opa semuanya, Bapak Ibu yang terkasih, Suster Bruder. Setelah kita berdoa bersama-sama, saat ini tiba saatnya kita semua akan memuji Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan kita sangat baik dan sungguh baik. Biarlah saat ini dengan segala rasa syukur kami mau datang kepadamu. Tuhan Yesus baik. Satu sobatmu yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sungguh kita bersyukur bahwa kita memiliki sobat yang sangat setia. Yang setia, Siapa namanya? tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita katakan nama Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sungguh hanya Yesuslah yang menghibur kita. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Luar biasa. Betul sekali ya Oma-oma semuanya. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa menghibur kita. Di saat kita susah, di saat kita bergembira, Dia selalu hadir. Dia selalu menyatukan kita semua. Maka saat ini dengan penuh rasa syukur kita mau mengeratkan tali kasih di antara kita semua, baik kita yang ada di studio maupun Oma, Opa dan pemirsa YouTube, untuk bersama-sama satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari kita bergandengan tangan, Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami,
kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Betul sekali ya, kita semua adalah anak-anak Allah, menjadi satu warga kerajaan Allah. Karena Allah yang bertahta di surga sangat mengasihi kita dan Dia selalu menyatukan kita semua anaknya. Oma opa yang terkasih, semuanya masih suka dan sangat ingin menghibur Tuhan dengan lagu-lagu dan pujiannya. Mari saat ini kita lanjutkan lagi. Kita mau bersama-sama datang dan bertahta, sebab Tuhan bertahta di kerajaan surga dan kita semua adalah yang telah diselamatkan. Dialah jalan kebenaran bagi kita semua. Mari bersama-sama kita mau menyanyi datanglah dan bertahta. Ayo bersama-sama oma opa, kita mau melanjutkan pujian ini. Kita mau katakan, great is our God, datanglah dan bertahta. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. 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 Luar biasa. Kalau Tuhan datang kepada kita dan Dia bertahta di hati kita, maka penyertaannya begitu luar biasa dan sempurna. Untuk itu kita mau semakin percaya kepada Tuhan, karena Dia adalah gunung batu keselamatan kita. Hanya kepadanya lah kita sungguh percaya hati kita, karena Dialah menara dan kota perlindungan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Kita mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih
Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari kita semua bersyukur bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, Kasih setiamu, kasih setiamu, tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. amin ya. Oma, opa, semuanya, Bapak, Ibu, kita percaya kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kita semua. Sungguh kasihnya nyata dan luar biasa. Dia selalu melihat kita dan Dia selalu mengerti apa yang menjadi harapan kita, karena Dia selalu penyertaannya begitu luar biasa. Sungguh dalam segala hal kita semua adalah lebih dari pemenang, karena Tuhan sudah menyatakan bahwa kita adalah anak-anak terang, anak-anak yang dimenangkan oleh karena kasih Tuhan, dan keselamatan telah diberikan kepada kita. Maka siapa yang dapat melawan? Kita adalah lebih dari pemenang. Mari bersama-sama kita mau katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sungguh kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Luar biasa. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, tentu kita dibekali dengan Tuhan. Kita sebagai anak-anaknya, tentu kita lebih dari pemenang. Benar ya Oma Opa? Amin. Luar biasa. Amin ya. Betul sekali bahwa pada pagi hari ini, selain kita mendapat berkat Tuhan, puji-pujian, dan melalui kehadirannya yang nyata dan bertahta, karena Tuhan adalah luar biasa dan sangat besar, maka saat ini kita juga akan mengalami damai Tuhan, yaitu sungai sukacitanya yang selalu mengalir dalam kehidupan kita. Bahkan tidak hanya sungai sukacita, tapi cinta kasihnya, anggurnya melimpah dalam hidup kita. Mari saat ini kita bersama-sama tetap memuji Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan, sebab sungai sukacitamu mengalir di dalam hidup kami semua.
sukacitamu mengalir dalamku. Kita katakan, yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Benar, Tuhanlah yang membuat suka kita penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Luar biasa ya. Yang kita diberikan oleh Tuhan bukan hanya rasa syukur, tapi juga sukacita, juga berkat-berkat yang selalu menyertai kita semua. Maka saat ini kita juga akan bersyukur, sebab pada pagi hari ini kita bersama-sama akan masuk ke dalam firman Tuhan. Dan kita mau katakan, Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami semua. Dan biarlah saat ini kita pujikan sebagai lagu pembuka firman. Kita mau awali dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kembali kami datang kepadamu. Kembali kami mengetuk pintu hatimu, karena kami percaya ketika kami datang kepadamu, Engkau membukakan pintu selebar-lebarnya bagi kami. Bapa, Engkau tahu kerinduan kami, Engkau tahu hati kami yang saat ini membutuhkan kehadiran-Mu. Di saat situasi yang kurang baik, kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan menyertai kehidupan kami, sehingga di dalam proses kehidupan kami percaya Engkau selalu tahu apa yang terbaik bagi kami. Karena kami memiliki Tuhan yang kasih-Nya tidak terduga di dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, Engkau nyata di dalam hidup kami. Dan biarlah saat ini Tuhan, kami mau menyelami jalan-jalan-Mu, supaya hati kami dipenuhi dengan kasih dan percaya bahwa Engkau yang hadir saat ini sungguh menguatkan setiap hati kami, setiap hati para pemirsa, oma, opa, bapak, ibu semua yang sangat mengharapkan kehadiran-Mu. Ini Tuhan kami jalan selami. Oleh setiap hati kami, namun satu hal yang percaya, ada rencana yang indah. Sungguh Tuhan, tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu
sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sungguh sempurna. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu, Arti kehadiranmu Tuhan. sungguh arti kehadiranmu. Arti kehadiranmu Tuhan. Saat ini kami mengerti bahwa kami membutuhkan kehadiranmu. Kehadiranmu yang menyapa kami, kehadiranmu yang sungguh kami butuhkan dalam saat dan situasi seperti apapun Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu selalu ada bagi kami. Dan saat ini Tuhan, Engkau akan hadir bersama-sama dengan kami melalui Ibu Aprilia yang Kau pakai sebagai alat-Mu, supaya ia boleh memberikan firman-Mu bagi kami, firman yang kami rindukan, yang akan membuat teduh setiap hati kami, yang membuat kami segar kembali, karena firman-Mu adalah ya dan amin, dan firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Maka biarlah saat ini kami semua membuka mata hati kami. Kami mau mendengarkan Engkau, kami mau duduk diam di hadapan-Mu, dan biarlah Engkau yang berkata-kata melalui Ibu Aprilia, yang mana dia telah mempersiapkan segala sesuatunya bagi kami. Urapi dia dengan kuat kuasa-Mu, dan berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami semua boleh merasakan kasih-Mu melalui firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami semua siap untuk mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma Opa sekalian. Waktu kami persembahkan untuk Oma Opa melalui Ibu Aprilia. Silakan Ibu Aprilia. Hati kita, ya, nggak nyeneng ke hati gitu. Contohnya seperti saya anak saya ya, saya ngasih tahu cucu saya, kamu kalau berdiri itu mbok yang tegap badannya, jangan mengkelong. Ya. Nah, cucu saya nggak seneng hati, bilang sama mamahnya. Kemudian mamahnya bilang sama saya, Mah, kamu tuh kalau ngomong mbok ditanya dulu kenapa dia kok sukanya nekuk badannya ya. Ternyata karena dia baru pubertas, baru keluar ininya payudaranya, malu ya. Nah, tapi dengan penyampaian yang sedikit menurut saya itu nggak benar, jadi saya tuh sendiri merasa ya udah kalau anakmu nggak boleh diberitahu, ya sudah kamu nganu sendiri, ya. Pikir sendiri kalau nanti sampai besar misalnya, anakmu ada kelainan di tulang punggungnya atau bagaimana, itu harus keluar biaya banyak, itu nanti kamu tanggung sendiri. Nah, kemudian apa yang terjadi? Anak saya hanya diem saja ya. Nah, itu kan membuat kekecewaan, ya. Kita memiliki keluhan terhadap satu sama lain, ya. Kita kecewa terhadap satu sama lain, ya. Karena itu tidak ada perkawinan yang sehat tanpa kita bisa melatih memaafkan, ya. Pada waktu itu saya juga enggak ngomong, "Sorry ya kalau mama ngomongnya salah. Sorry ya kalau, oma ngomongnya salah." Saya enggak.
ya, nggak ngomong seperti itu. Karena apa? Karena ya di mindset saya lebih tua dari mereka, ya. Mungkin di mindset oma opa juga katakan gitu kan, aku lebih tua dari kamu, aku sudah makan garam lebih banyak dari kamu, ya. Dikandani kok ngeyel, ora nurut gitu ya. Itu kan membuat suatu kekecewaan, membuat suatu luka di dalam hati kita. Nah, memaafkan sangat penting ya. Tidak hanya untuk kesehatan emosi kita, namun juga untuk keberhasilan jiwa di dalam bergumul. Karena tanpa kita memaafkan, keluarga kita hanyalah sebuah tontonan konflik dan benteng pertahanan dari luka-luka yang dialami anggota keluarga. Paus juga mengingatkan, tanpa memaafkan, keluarga menjadi sakit. Ya, bukan hanya keluarga, terutama diri kita. Diri kita akan semakin dari satu kekecewaan dikumpulkan kekecewaan yang lain, kumpulkan kecewaan lagi, belum nanti dari menantu, belum dari anaknya sendiri, belum dari cucu yang sudah besar, ya, dari cicit kita, belum dari pasangan hidup kita sendiri, belum dari pembantu-pembantu kita. Ini menyebabkan kita menumpuk terus yang namanya sampah, ya. Kekecewaan, sakit hati, dendam, ya, tidak suka dengan orang lain, ya, sukanya gosip, itu semua adalah sampah. Kalau kita terima, berarti tubuh kita itu banyak sampahnya. Maka memaafkan adalah suatu sterilisasi jiwa untuk membersihkan pikiran kita, untuk membebaskan hati kita. Siapapun yang tidak memaafkan tidak akan memiliki kedamaian jiwa dan berkomunitas dengan Tuhan. Ya. Jadi, apa yang kita rasakan? Semuanya itu kalau kita tidak bisa memaafkan mereka, ya, dengan apapun lah cara memaafkan itu tidak hanya spontan gitu ya. Bisa kita misalnya berdoa, Tuhan ampuni aku telah salah ngomong dengan mereka, ya. Kita harus berani jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sebenarnya sakit hati loh Tuhan dengan omongan menantuku, dengan pasanganku, anak-anakku, cucu-cucuku. Aku sebenarnya sakit hati Tuhan. Tapi aku tahu Engkau mengajarkannya untuk memaafkan, untuk mengampuni. Coba siapa yang tahu berapa kali Tuhan mengajari kita untuk mengampuni? Yuk, berapa? Di unmute yang tahu. Berapa kali? 70 Mana? kali. 70 kali? 70 kali. 7 7 kali. 70 kali. 70 kali, 7 kali. Artinya apa itu? Kalau misalnya kita cuma ngitungnya 70 kali 7 kali, berarti 490 kali. Cukup itu? Selamanya. Enggak cukup ya. Jadi kita harus berani memaafkan, mengampuni mereka itu selama-lamanya. Setiap kali ada kesalahan, setiap kali ada kekecewaan dalam hati, kita ya wis take it easy gitu ya ceritanya. Ya wis ben lah isek enom. Nanti dikandani alon-alon gitu ya. Nah, maka pesannya Paus adalah apa? Memaafkan itu sangat penting ya. Tidak hanya untuk emosi kita, tapi untuk keberhasilan jiwa kita dalam bergumul. Ya. Jadi dengan kita memaafkan, hati kita itu tadi tidak kotor. Hati kita tidak bergumul dengan sesuatu yang menjengkelkan kita. Saya punya cerita, ya, pengalaman saya benar ini. Ketika saya masih rumahnya di Tanah Mas, saya ikut PD di Tanah Mas, ya. Itu
saya kan ikut komunitas karismatik seperti Oma Opa sekarang ini, ya. Saya di situ hanya sebagai timpel gitu ya, tim pelayanan. Nah, koordinator saya itu pada waktu rapat, dia marah sama saya. Saya sudah lupa persoalannya apa, tapi ternyata dia marah. Dan kemarahannya itu membuat saya itu jengkel. Marah, saya juga marah. Tetapi karena saya itu sifatnya eh, tidak bisa melampiaskan kemarahan saya cuma bisanya nangis. Nangis gitu ya. Terus selesai saya pulang ke rumah, saya berdoa. Tapi apa yang terjadi? Saya hanya memikir, saya marah, setelah itu jengkel, ya sudahlah. Terus kembali saya buka Alkitab, baca, berdoa. Tetapi apa yang terjadi? Tidak satu pun kalimat di dalam kitab suci itu yang bisa masuk ke dalam pikiran saya. Ya, rasanya seperti ada tembok yang tebel banget. Jadi relasi saya dengan Tuhan rasanya tidak nyambung. Kalau sebelumnya ketika saya baca Alkitab, walaupun yang dikatakan orang Injil Yohanes itu susah dimengerti, tapi bagi saya itu mudah dan saya ngerti gitu ya. Dan seringkali kalau sedang saya berdoa dan baca kitab suci itu ada seperti sinar putih gitu ya. Stress gitu di depan saya. Tapi kalau saya cari itu tidak ada. Tapi mulai saat itu ada dendam, ada marah di sini di hati ya. Itu tidak ada sama sekali. Rasa relasi dengan Tuhan tuh rasanya jauh. Tuhan itu kok jauh seperti aku kok tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Ya, saya pikir iya itu cuma malam inilah. Besok saya ulangi lagi. Ternyata enggak bisa. Sama. Besoknya lagi enggak bisa lagi. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan tetap sama. Ya, karena apa? Kemarahan itu masih ada di dalam hati saya dan itu sudah masuk di alam bawah sadar saya. Saya tidak pernah memikirkan karena apa? Karena kalau ketemu orangnya ya sudah baikan, sudah ngobrol, sudah guyonan, sudah pergi bersama-sama. Tetapi sampah itu masih ada di dalam hati saya dan saya belum membuangnya. Nah, ketika terjadi saya diajak retret pelayanan bersama-sama dengan teman-teman ketumpang, itu terjadi sesuatu yang saya sendiri nggak pernah mikir ya. Ketika misa pembukaan, waktu saya berdoa, saya mendapat vision. Visionnya apa? Yaitu orang yang saya jengkeli, orang yang membuat saya marah itu, dia sedang berdiri bersandar di tembok dengan santai. Terus Tuhan berkata apa? Tuhan berkata, ampunilah, lepaskan pengampunanmu. Saya pada waktu itu hanya kaget. Kok bisa? Aku kan sudah tidak apa-apa sama dia. Ya kan? Di luar aku sudah baik-baik saja kan? Tetapi Tuhan itu melihat hati saya. Hati saya masih penuh dengan dendam, amarah, sakit, luka. Ya, sampahnya itu masih ada. Dan Tuhan katakan, lepaskan pengampunan. Maka saya bilang, Tuhan, ampuni aku. Aku juga mau mengampuni. Aku lepaskan semua kejengkelanku, kemarahanku itu, aku lepaskan Tuhan. Aku mau kembali mempunyai relasi yang baik denganmu. Nah, ketika saya sudah mengakukan semuanya itu, apa terus bisa kembali relasi Tuhan itu dengan baik? Enggak, Bapak Ibu. Ini terjadinya secara perlahan-lahan, ya. Secara perlahan-lahan, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, relasi saya dengan Tuhan harus saya usahakan kembali. Nah, itu yang menjadikan sesuatu yang bagi saya itu, benar ya, ternyata Tuhan itu tidak melihat luar, tapi Tuhan itu melihat hati kita. Paulus juga mengatakan,
bahwa rasa sakit hati adalah racun yang memabukkan dan pada akhirnya akan membunuh kita. Mempertahankan sebuah luka hati adalah tindakan menghancurkan diri sendiri. Dia tidak dapat memaafkan, akan bertambah sakit secara fisik, secara emosi, dan spiritual. Nah, pesan terakhir dari Paus, karena itulah maka keluarga haruslah merupakan tempat kehidupan dan bukan kematian. Tempat untuk menyembuhkan dan bukan tempat penyakit. Merupakan tempat yang aman untuk memberi maaf dan bukan untuk merasa bersalah. Karena memaafkan membawa kegembiraan dan pemulihan. Sementara kesedihan menghasilkan luka dan luka menyebabkan penyakit. Nah, oma opa yang terkasih, kalau saat ini misalnya oma opa punya suatu sakit penyakit, coba kita mikir lagi ke arah yang lalu. Apakah saya masih punya sampah di dalam hati kita? Apakah kejengkelan, kemarahan terhadap suami, terhadap anak, terhadap keturunan kita, ya, menantu? Apakah itu masih ada di dalam hati kita? Mau kita bawa kemana? Ya, luka-luka ini. Kalau tidak kita sendiri yang membuang sampah, ya tak buang ini loh. Aku tidak mau. Karena kalau kita masih tetap menyimpan sampah ini akan menjadi racun yang sangat berbahaya bagi kita. Apa yang dikatakan oleh Dr. Shigeo Haruyama, ya, ini dia meneliti tentang hormon. Dia katakan the miracle of endorphin, ya. Ya, tadi seperti saya katakan bahwa di dalam kehidupan kita ini kita tidak fine-fine saja, ya. Mungkin kita disalahi orang dengan sengaja. Mungkin orang yang menyalahi kita itu juga tidak sengaja, tidak mikir gitu ya. Tapi bagaimana kita itu bisa menangani sakit hati kita supaya kita itu tetap bahagia. Ya. Ini ada dua caranya. Ada dua caranya. Bagaimana kita menangani apa yang sudah terjadi dengan luka-luka ini? Yang pertama, apakah kita tetap mau memendamnya? Apakah kita mau membuangnya? Nah, jalannya cuma dua ini. Untuk supaya oma dan opa dan saya di hari yang sudah enggak sedikit ini ya, kita hidup bahagia. Kita mau berumur panjang, tidak ada sakit penyakit. Ya. Maka kita mau milih yang mana? Tetap memendam kesalahan atau membuang kesalahannya ini. Kalau yang pertama dipilih, yaitu tetap memendam sakit hati di dalam hidup kita, maka itu akan berubah suatu kebencian. Kebencian itu merupakan racun di hidup kita. Racun. Bahkan racun ini racun yang mematikan. Bisa dibilang racun ini nomor 2 dari segala racun yang ada di dunia. Yang nomor 1 jelas racun ular. Ya. Yang nomor 2 adalah racun memendam luka sakit hati kita. Nah, kenapa? Kenapa kalau kita memendam itu bisa menjadi racun? Karena oleh dokter tadi telah diselidiki bahwa kita kalau seseorang itu marah, dia cemas, ada ketakutan, ya, merasa tertekan, depresi gitu, yang dikeluarkan oleh otak kita adalah hormon noradrenalin. Hormon ini adalah hormon yang sangat-sangat amat beracun. Yang maksudnya beracun tidak langsung
kita langsung mati, enggak. Tetapi ini akan menjadikan sakit penyakit di dalam tubuh kita. Hormon apa tadi? Noradrenalin. Ya. Jadi kita harus sekarang waspada. Di usia kita yang sudah tidak muda lagi ini, kalau kita mau marah, kalau kita mau jengkel, kalau kita mau terluka, kita harus ingat, oh, otakku ini pasti mengeluarkan racun yang namanya noradrenalin. Ya. Nah, terus bagaimana sikap kita? Ya wes, kita harus membuangnya. Ya. Kita harus membuangnya. Kita harus berpikir secara positif. Kita mempunyai afirmatif. Ya. Maka di sini otak akan mengeluarkan hormon yang namanya beta endorfin. Ya. Berpikir positif bagaimana? Ya, ya sudahlah, tidak apa-apalah. Nanti saya tak ngomong baik-baik lagi gitu ya. Berikan afirmasi pada tubuh kita ketika kita bangun pagi. Tubuhku sehat, tubuhku kuat. Hari ini aku mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan afirmasi. Ya. Aku nggak sakit, aku nggak pusing, aku nggak migrain, gitu ya. Berikan afirmasi yang positif. Berikan kekuatan kepada jiwa kita, spiritualitas kita untuk supaya kita tidak berpikir yang negatif. Jadi yang positif yang tinggal. Ya. Karena apa? Dengan keluarnya beta endorfin ini, maka hidup kita itu akan bahagia, akan sukacita selalu. Ya. Kalau kita memendam rasa sakit, itu rasanya di wajah kita akan melihat seperti orang yang pulang dari kubur. Atau biasanya disebut wajah prapaskah. Itu wajah yang sedih, mewek gitu ya. Tapi kan kita sudah paskah, Tuhan sudah bangkit. Maka wajah kita ya jangan wajah prapaskah lagi. Harus wajah paskah ya. Jadi hormon kebahagiaan ini berkhasiat untuk memperkuat daya tahan tubuh kita, menjaga sel-sel otak tetap muda, melawan penuaan, keriput-keriput, ya, menurunkan agresivitas di dalam relasi antar manusia, tidak emosinan gitu ya, meningkatkan semangat daya tahan dan kreativitas kita, ya. Jadi bagaimana caranya? Ya, tersenyumlah dengan situasi saat ini yang mungkin membuat Anda dan saya itu merasa tidak nyaman, ya. Tersenyumlah. Tersenyum itu tidak bayar kan? Gratis, ya. Setiap orang bisa tersenyum, ya. Nah, kalau Anda sudah tidak bisa tersenyum, wah itu bahaya. Tanda-tanda Anda keracunan. Ya, maka lepaskan senyum pada siapa saja. Tapi ya jangan senyum-senyum sendiri kalau tidak ada apa-apa. Jangan tertawa-tawa sendiri, nanti dikirain, loh, wih kok mulai wah gitu. Ya, maka harus kita senyum, bersikap positif. Kalau Anda ingin hidup bahagia, sehat, dan berumur panjang. Nah, sekarang masuk di dalam akhir, yaitu kesimpulan, supaya kita tidak lupa dengan apa yang sudah saya katakan tadi. Kesimpulan yang pertama adalah kita itu manusia yang tidak sempurna. Ya. Orang lain juga tidak sempurna. Yang kedua, jangan menyimpan sampah di dalam hati. Sampah itu apa? Ya kebencian, dendam, kejahatan, pikiran-pikiran yang negatif, ya iri hati. Itu harus kita lepaskan. Yang ketiga, berusaha untuk memaafkan dan mengampuni. Ya, seperti yang Tuhan ajarkan, bahwa mengampuni itu tidak hanya sekali, 2 kali, atau 3 kali, tetapi 70 kali, 7 kali. Yang keempat,
Mengapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan itu sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Tuhan itu sudah mengasihi kita terlebih dahulu dengan wafatnya di kayu salib. Ya. Maka kita pun juga mau memaafkan. Kita juga harus mau mengampuni. Kita harus juga mau mengasihi satu dengan yang lainnya. Yang kelima yang terpenting, tersenyum dan bersikap positif. Supaya apa? Kita hidup sehat, kita panjang umur, kita bahagia. Ya. Ada yang mau tanya enggak? Yang mau tanya bisa tunjuk jari. Terus unmute. Ya, jadi secepatnya kita singkirkan hal-hal yang meracuni diri kita sendiri. Ya. Bu Eko mau tanya, Oma Eko. Ini siapa yang tanya? Ayo, bisa di-unmute semua mungkin. Orang itu marah, tapi dia tidak merasa bahwa dia menyakiti orang lain. Jadi namanya masih rasanya kayak enak. Dia udah apa gitu. Jadi dia kan tidak nyimpan apa. Yang nyimpan sampai yang dimarahi ya, Bu. Bener nggak kalau gitu? Nah, terus Sorry ya, ini suaranya terputus-putus. Coba oh ya, dengar lagi. Ini yang bicara siapa? saya Bu Eko. Oh, Bu Eko. Iya. Ya, tolong di-unmute. Loh. Oh, saya masih di saya tapi terus saya masih gitu. Itu. Nah, ya udah, sekarang ngomong, Bu. Ya, bagaimana sih kita kalau ada orang yang punya marah lalu juga marah itu nanti ibu ya kan? Tapi dia sendiri yang marah tidak merasa dia yang pilih dan rasanya itu membetulkan ya ada yang bersama yang dimarahin yang marah oh, itu ya biasa dia merasa membetulkan bagaimana kita kalau dimarahi orang seperti itu Oh, kan nanti waktu lama untuk bisa memakamkan dia sesuai ya 70 tahun itu. ya. Bagaimana kalau orang yang memarahi kita itu tidak merasa bersalah, gitu ya, Bu Eko ya? Benar, gitu. Padahal kita yang dimarahi itu sudah sakit hati. Banget. Ya, itu yang tadi saya katakan ya. Yesus ngajari apa? Mengasihi, mengampuni. Mengampuni aja berapa kali? 70 kali 7 kali, ya kan? Ya sekarang tinggal Bu Eko mau milih yang mana? Mau tetap memendam kemarahan atau mau melepaskan pengampunan? Kalau Oma Eko mau tetap memendam kejengkelan, kemarahan, itu akan menjadi racun dalam tubuhnya, dalam tubuh Oma Eko sendiri. Dan akhirnya akan menghancurkan fisik maupun psikisnya. Tapi kalau Oma Eko mau melepaskan pengampunan, mau melepaskan maafnya, ya nggak terjadi apa-apa dengan tubuh kita. Tubuh kita akan tetap sehat, panjang umur, sukacita gitu ya. Tapi apakah itu mudah? Enggak, ya. Saya katakan tidak mudah, susah. Nah, bagaimana caranya? Tadi Tuhan sudah katakan, ya. Tuhan akan menyertai kita selama-lamanya, setiap waktu. Ya, terus kita harus berani jujur, datang aja sama Tuhan. Tuhan, aku barusan diamuk-amuk nih Tuhan. Aku jengkel, aku enggak terima Tuhan. Setiap kali kok aku dimarahi. Terus minta solusi sama Tuhan. Apa Tuhan yang bisa aku lakukan? Kalau Tuhan tidak jawab,
bukan berarti Tuhan membenarkan, ya. Kalau Tuhan tidak jawab, berarti ya kita harus melakukan firman-Nya. Karena itu sudah tertulis semua di kitab suci, ya. Maka itu gunanya kita harus membaca kitab suci. Kalau kita tidak membaca kitab suci atau mendengarkan khotbah Romo atau apapun itu, maka kita nggak tahu apa itu janji Tuhan, apa itu larangan-larangan Tuhan, ya. Begitu, Bu. Oma Eko? Ya, Bu. Terima kasih. Ya. Oh, ini Oma Eko Cahyanti ya yang tanya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Memang untuk melepaskan pengampunan, untuk melepaskan kejengkelan, memaafkan orang, itu sulit. Mengapa sulit? Karena ego kita. Ya. Tapi Tuhan yang menginginkan adalah kita harus rendah hati. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat penampilan kita. Ya. Penampilan kita kelihatannya sudah oke-oke aja. Bu April itu kelihatannya kok senyum-senyum terus, kok ketawa-ketawa, kok kelihatannya tidak ada beban. Apa benar? Ya enggak. Semua manusia hidup pasti punya beban. Ya. Tinggal bagaimana kita cara mengolahnya. Diolah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ada? Ada yang mau tanya lagi enggak? Bu Kim mau tanya? Bu Lili, tadi ada yang namanya Lili. Mau tanya enggak? Mungkin mau tanya ya. Kenapa rambutku kok jadi putih gitu ya? Oh, kalau putih itu anugerah Tuhan loh. Rambut putih itu ditunggu berpuluh-puluh tahun baru keluar. Ya, jadi itu anugerah yang luar biasa bagi Tuhan. Sudah? Kalau enggak ada yang tanya, saya tutup. Saya kembalikan kepada MC Bu Ina. Terima kasih Bu April, Bu luar April. biasa. Terima kasih. Memang betul ya apa yang dikatakan Bu April. Sebagai manusia kita harus bisa melepaskan sampah-sampah dalam hati kita. Sampah iri hati, kebencian, kemarahan dan sebagainya. Dan kita harus berusaha bagaimana caranya supaya kita bisa mengampuni. Karena Tuhan sendiri sudah mengampuni kita. Maka kita juga harus belajar untuk mengampuni. Walaupun tidak mudah, tapi kita percaya penyertaan Tuhan terhadap kita selalu ada dan penyertaannya sempurna. Amin. Untuk itu kita tanggapi firman Amin. Tuhan. Kita mau katakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi jiwaku. Firman-Mu jauh dariku, firman-Mu selalu ada di dalam hatiku, firman-Mu jawaban dalam kehidupanku, firman-Mu Tuhan pelita hidupku. Ya 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 ya, aku bersuka hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Ya 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 ya, aku bersuka hidup dalam kebenaran Tuhan. Sabdane kabakan santa soko uripku, sabdane asa ono ingsun ing atiku, sabdane jawaban sakabehing uripku, sabdane Tuhan jadi pepadangku. Ya 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 ya, aku bersuka
Oma Opa, setelah kita memuji Tuhan, setelah kita mendengarkan firman, dan setelah kita menanggapi firman Tuhan, terus apa yang harus kita lakukan saat ini? Oma Opa, adalah apa? Senam. Ya, karena kita sudah olahraga pikiran, saat ini kita olahraga hati, supaya hati dan pikiran kita selaras ya Oma Opa. Dan saat ini kita akan senam dari studio bersama dengan tim senam kita semua. Kita senam dadaan, tapi yang penting kita hati kita mau bersuka cita untuk menghibur Oma Opa. Oma Opa silahkan ya, suster juga bruder yang mau ikut bersama-sama dengan kita. Iya. Mari kita senam bersama-sama ya. Maksudnya Oke, semangat ya, harus kita ya. semangat. Iya. Yeay, ya, semangat. Yeay, senam sudah berakhir dengan
dengan olahraga sedikit-sedikit dan berkeringat tentu akan menambah hati kita semakin gembira ya. Bu Ina ternyata punya bakat terpendam ya. Ya, asal aja tadi. Maaf ya oma-oma kalau kita tadi tidak bisa maksimal. Seram kita ini. Oke, sekarang kita mau lanjut kepada game-game dan kepada kegiatan yang akan dibawakan oleh Ibu Inga. Yeay, hati-hati ya. Ya, oke. Mari silahkan Bu Inge, waktu Tes, kami tes. persilahkan. Tes ya kecil. Halo, Opa Oma ketemu lagi. Apa kabar? Halo. Ini yang cantik-cantik di studio Baik. ini sungguh heboh pada siang hari ini. Oma Opa tadi sudah nyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Heboh nggak tadi? Heboh. Terus dapat siraman rohani. Terus latihan jasmani. Ya. Sekarang asah otak. Oke, langsung ya supaya cepat. Pertanyaan pertama. Andi, bisa ditampilkan ndak? Oh, yang itu dulu. Kalau hitung-hitungan lagunya. Satu penuh kasih, Dua. dua penuh iman, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Sekali lagi sukacitaku dalam. Sukacitaku dalam Kristus. Puji Tuhan, kalau hitung-hitungan buat Tuhan Yesus itu kok seneng ya. Seneng Oma. Sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Terutama ini anaknya Oma Cuy. Bener. Oma Cuy-nya kalau jawab mesti bener. Iya. Makanan Anaknya bergizi modelnya soalnya. cuma cantik. Oma Iya. Cuy, anaknya modelnya cuma cantik. Oke, pokoknya kita yang Oma Opa. Pokoknya yang penting kita gembira, karena hati yang gembira kita menjadi obat untuk sehat. Ayo kita nyanyi hati yang gembira. Yang gembira adalah obat, demi obat hati yang senang, tapi semangat yang padam berikan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira. Hati yang gembira, Tuhan senang. Oke. Sekarang cerita. Ceritanya hari ini tanggal 9 apa tanggal berapa? Tanggal 10. Aku amnesia. Kirain hari ini tanggal 9. Oma. Tanggal 9
itu gereja Katolik secara fakultatif memperingati seorang santo yang besar, seorang pujangga gereja. Siapa namanya? Yo, ada suster enggak? Ada brother enggak? Kemarin pasti enggak misa pagi kemarin. Kelihatan yang di studio enggak misa. Oh, Ina nih rajin. Di Atmo Dirono dia selalu misa pagi, Oma. Tapi dia lupa. Kemarin itu romonya bilang memperingati siapa tuh dia lupa. Oma pasti ingat. Santo Efrem. Betul. Ya. Kamu Santo Efrem. Kamu kemarin ke misa, tapi Ya. kamu lupa toh? Ya, Iya, dihukum Oma, Ya. dihukum, Siap. disun. Siap dihukum. Sun, hukum dan hadiah dari Tuhan Yesus itu selalu dari Tuhan Yesus. Oke, kiss. Oke, Santo Efrem, Oma Opa, itu kata suamimu. Ada yang di sini yang kena COVID? Kena tepar semua, tapi mereka dicintai Tuhan. Mereka hidup loh dan bisa muncul di sini. Tapi Santo Efrem ketularan wabah pes dari umat yang dilayaninya, sehingga pada tahun 373 dia wafat, dan akhirnya 20 tahun kemudian seorang santo yang besar menjuluki dia cahaya bangsa Syria dan juga rasul bangsa Syria, selain pujangga gereja tadi ya, dan dia juga dijuluki kecapi Roh Kudus. Kamu kecapi ya, kecapi dan rebana. Kamu sih nyanyinya kecapi dan rebana. Di sini lu ngumpul di sini loh, semua Oma Opa. Ini orang teman-teman ini semuanya ngerumpul di sana karena dia takut ditanyain. Nanti jawabannya ngawur. Masa satu ditambah satu sama dengan 6 itu ngawur enggak? Oke, Tuhan Yesus itu sungguh baik. Kita mau nyanyi tetap ada Yesus. Walaupun seperti Santo Efrem tadi penuh bahaya, tetapi Santo Efrem tetap memegang imannya, percaya kepada Santo Yesus. Kepada Yesus. Ayo kita nyanyi tetap ada Yesus. Ada saatnya kita menuai, meski lagi susah tetap sukacita, berjuta syukuran Kristus terbuka. Ku bernyanyi, haleluya, ku bersorak puji nama Yesus, dari dulu sekarang dan sampai selamanya. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Katakan sekali lagi, kemuliaan hanya padamu Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Oke, Oma Opa. Sekali lagi. Sekarang tak kembalikan kepada si cantik Ina. Makasih Bu Inge. Luar biasa. Bu Inge kalau memberikan game pertanyaan selalu sukacita,
selalu ada ceritanya, menandakan kalau Bu Inge itu beriman ya. Bisa menjadi contoh buat kita semua ya. Puji Yang Tuhan. muda-muda ini loh Bu Inge, mbok ya diajari piye carane supaya kita tuh bisa seperti Bu Inge, apal sama santo santa gitu loh. Apa sejarah Nanti ya, Bu Ina ya. Baca. Oh baca ya. Nanti kita mau belajar ya seperti Bu Inge. Jadi bisa memberikan pertanyaan kepada oma opa ya. Oke, kini sudah saatnya kita di penghujung acara PDC online tanggal 10 Juni pada siang hari ini. Kita bersama-sama mau lebih dalam lagi bersyukur dengan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terutama juga tadi Bu April telah memberikan nasihat kepada kita dan semuanya sungguh luar biasa. Kita bersyukur, kita mau mengakhiri acara pada siang hari ini. Kita mau katakan terima kasih Tuhan, karena kasih setiamu sungguh nyata bagi kami semua. Dan Engkau Allah yang sanggup limpahkan segalanya bagi kami, karena kami terlalu Kau berkati dan Kau limpahi. Mari saat ini kita pujikan bersama-sama, Aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kita katakan diberkati. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita hening. Kita mau bersyukur pada Tuhan untuk segala penyelenggaraan Tuhan di acara PDC hari ini. Bapa, kami sungguh bersyukur dan terima kasih kepadamu. Engkau sungguh baik. Kami yang begitu lemah, kami manusia berdosa, tapi Tuhan telah memilih kami untuk selalu dekat, untuk selalu Engkau kasihi. Untuk itu kami sungguh berterima kasih Tuhan, dan kami berjanji kami mau selalu mengikuti Engkau di setiap langkah kami, di setiap hidup kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan firman-firman-Mu melalui
Dr. April, sehingga dengan firman yang telah kami dengar, dengan kasih-Mu yang begitu besar, kami mampu menyembuhkan orang-orang yang telah terluka. Ajari kami Tuhan untuk terus mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami, dampingi setiap langkah kami, agar kami selalu berjalan di dalam kebenaran dan keselamatan-Mu, sampai pada akhirnya kami bersama Engkau di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk acara PDC hari ini. Kami semua merasakan bahagia, sukacita, sehingga kebahagiaan ini nantinya bisa kami bagikan untuk sesama kami, untuk teman-teman dan keluarga kami. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh ya, Yuk. Oma Opa, ya, buat Oma Opa, mari kita ada spin ini untuk dapat hadiah. Lani Rahayu. Lani Rahayu. Loh kok Astuti petelan? Oh my. Cuy. Mak cuy. Pak, Mak mau dibek sama anaknya. Buat oleh-oleh, Oke, sungguh bersyukur ya. Kita akhiri perjumpaan pada siang hari ini dengan sukacita PDC online. Bertemu lagi, aku di sini, kamu di sana. Tetap senyum, Tuhan berkati. Yang penting kita semua sehat. Ayo lansia, jangan dirundung duka. Ayo lansia, mari bertepuk tangan. Ayo lansia, ayo bersuka cita, karena Tuhan sudah pelihara. Beda dulu, beda sekarang. Dulu ketemu, sekarang online. PDC tetap menjadi berkah, tak ada batas ruang dan usia. Ayo lansia, jangan dirundung-rundungkan. Ayo lansia, mari bertepuk tangan. Ayo lansia, ayo bersuka cita, karena Tuhan sudah pelihara. Online tetap dinanti di depan layar, melepas rindu, duduk manis, tetap tersenyum, hati senang, badan tetap sehat. Ayo lansia, jangan dirundung duka. Ayo
Ayo lansia, mari bertepuk tangan. Ayo lansia, ayo bersuka cita, karena Tuhan sudah pelihara. Karena Tuhan sudah pelihara. Karena Tuhan sudah pelihara. Sayonara. Sayonara, sampai berjumpa pula. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Bilang si Patu bilang, bilang si lama-lama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Kapan-kapan kita berjumpa lagi. Kapan-kapan kita bersama lagi. Hari Rabu 24 Juni. Hari Rabu 24 Juli. Hari Rabu 24 Juli. Kita offline di Gubio. Oma-oma silakan hadir ya. Tuhan memberkati kita semua. Sarang yuk.